haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam yang paling utama yang harus kita teguhkan dengan ilmu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam rangkaian mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kepada manusia dua nikmat besar, yaitu sehat dan kuat. Tanpa keduanya manusia tidak mampu beribadah, bekerja, berusaha atau menjalankan kehidupan di dunia ini seperti umumnya orang. Maka semua kekuatan fisik dan kesehatan jiwa raga hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil jerih payah manusia semata. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Asy-Syura ayat 80, di mana Allah berfirman mengenai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Ibrahim alaihissalam, idza i'taroni as-sahmu fala kashifa lahu illahu. Ibrahim alaihissalam berkata, jika aku tertimpa sakit, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran buat kita semua bahwasanya ketika kita berobat, apakah minum obat atau ke dokter atau ke tabib misalnya, maka semua itu cuma bagian dari ikhtiar, yang mana pada akhirnya tetap yang memberikan kesembuhan itu Allah. Sama halnya dengan kita kerja. Nah, apa yang kita lakukan itu ikhtiar. Adapun yang kemudian pada akhirnya memberikan rezeki kita banyak atau sedikit, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kita harus seperti itu. Karena nanti kalau sampai kita mengatakan aku nak ngombe obat iki ra mari, ya, itu secara keimanan itu kurang tepat kata-kata seperti itu, bahkan cenderung salah. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengembalikan semua bentuk kesehatan, kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, misal aku loro kok ora mari-mari ya wis donga gitu kan. Maka di dalam kondisi yang Allah berikan kepada kita, ketika kita berdoa, ketika minta, maka jawaban dari doa itu belum tentu sesuai dengan yang kita mau. Tapi apa yang menjadi kenyataan dalam keadaan kita, itulah yang terbaik dari sisi Allah. Sebagai contoh, misal ada orang yang tidak punya duit, jadi berdoa minta duit yang banyak. Nah, kok ternyata Allah ngasihnya nggak banyak, dikit, tapi cukup buat bertahan hidup. Maka hakikatnya bukan berarti Allah itu pelit, bukan. Tapi menurut Allah yang terbaik pada orang itu ya diberikan segitu. Karena nanti nek diberikan banyak, khawatirnya nanti dia lupa untuk ibadah. Contohnya nek Ramadan itu awal Ramadan masjid penuh, mana-mana penuh. Tapi setelah dapat THR yang 1 bulan gaji, nah itu banyak orang sudah lupa untuk jalan ke masjid, untuk datang ke masjid sudah lupa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit sudah berdoa, sudah ikhtiar, kok masih belum sembuh, maka wallahu alam, mudah-mudahan saya nggak salah, itu adalah kehendak Allah agar kita bersabar di situ, dan ada pahala yang besar dari sabar. Kalau sholat jamaah ini pahalanya 27 derajat.
Mungkin infak sedekah itu 10 sampai 700 kali lipat. Nah, nek sabar Allah Subhanahu wa taala punya janji innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya itu tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya. Terserah Allah. Makin besar sabarnya pahalanya makin banyak. Jadi tidak ada kayak pahala 100 400 itu tidak ada. Benar-benar terserah Allah. Besar kecilnya itu terserah Allah. Makanya Bapak Ibu dan mati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, kalau kita punya tubuh yang kuat atau kekuatan di dalam tubuh kita, maka itu juga harus kita kembalikan kepada Allah bahwasanya itu adalah pemberian Allah, bukan karena wah aku hebat ini binaraga. Kemarin saya beli dawet itu bakule awake gede banget. Ternyata sudah sejak Covid yang lalu, berarti 4-5 tahun yang lalu ya dia binaraga. Sampai saya tanya, iki ragate akeh iki. Wah niku sing kanca kula nek kula ragate ora akeh kok Pak. Lha pripun? Nek sing ragat niku nganggo vitamin iki vitamin kuwi ya rata-rata sebulan 20 juta. Nah aku ya maneman tak makane anak bojo wae. Nah, terus dengan nganggo macam-macam ndak. Oh aku ya ora mantang kok Pak. Gorengan yo tak pangan, mulai nge-gym yo mangan. Aku nek ora mangan ra iso turu. Tapi badannya bagus. Nah, makanya ketika akhirnya kita memiliki fisik yang kuat, nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Qasas ayat 26, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya yang terbaik yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-quwatu hibatum minallah liman sa'a min ibadi. Kekuatan fisik, kesehatan itu karunia Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya ada yang dikaruniai fisik bagus, ada yang dikaruniai fisik kecil, terus nggak kuat gitu kan. Dan kemarin ada kajian di Mujosongo itu jamaah haji itu ada ketuanya atau pengurusnya itu badannya besar Pak, tapi sakit sampai dia ngomong saya tuh sudah dilarang dokter, tangan saya ini untuk ngangkat lebih dari 5 kilo. Padahal badannya itu gede. Badan gede itu cara-cara ngangkat selawe nganti 30 kilo itu enteng jane gitu. Tapi namanya sakit, nggak bisa diakali. Nah pelajarannya kekuatan adalah karunia Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Ya, intinya pokoknya kita itu di dunia ini apapun yang kita terima itu adalah hikmah, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, besar, kecil, kuat, lemah, sakit, sehat, gitu kan? Sendiri atau berdua, nah itu semua pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa Allah yang memberikan kekuatan. Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh itu kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ibnu Katsir mengatakan al-quwwah kullu ma yutawaqqa bihi 'alal adwi. Yang namanya kekuatan adalah segala sesuatu yang Allah berikan untuk menguatkan kaum muslimin dalam menghadapi musuh. Sehingga pelajarannya semua bentuk kekuatan baik fisik, mental, strategi, finansial itu semua datang atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebutkan nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia atau manusia banyak tertipu. Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipunya pripun? Sehat orang ibadah. Giliran misal dikasih cobaan sakit, ngayal. Kok yo aku waras yo, nek waras aku tak ning masjid, nah gitu. Atau punya waktu luang enggak ibadah malah buat aneh-aneh, buat main, buat dolan, buat mancing misal. Mancing itu boleh Pak, cuman nek leluwihan enggak boleh. Main bola juga boleh, tapi nek ra ngerti wayah itu enggak boleh, enggak bagus. Nah, begitu kemudian waktunya sudah sempit, tak punya waktu, baru mau aku longgar yo. Nah, aku tak angkat haji atau umroh karena punya duit, tapi karena udah kaya terus sibuk ya. Pokoknya manusia itu pinter banyak ya alasan. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani berkata aksarun nas la ya'rifu qadarosihah illa idza fukitat. Kebanyakan manusia itu tidak tahu nilainya sehat
dan waktu luang setelah sehat dan waktu luang itu hilang, baru menyadari. Sama kayak gini, garwo, istri, pasangan gitu. Misal dia itu gemati sama kita, udah ngopeni, masake, begitulah. Tapi ya namanya nafsu. Bojone lemu sithik ngelirik sing gak lemu. Bojone tuwek sithik ngelirik sing luwih enom, gitu kan. Nah, begitu akhirnya garwane sedo lagi kelingan, oh ternyata bojo ki luwih enak timbang dhewean. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu penyesalan itu banyak dialami oleh wanita. Karena umumnya yang meninggal duluan itu laki-laki. Nah, banyak jamaah perempuan itu yang jadi janda karena suaminya meninggal dulu. Nah, mereka itu menyesal. Oh yo, mau iso balik meneh pada masa masih ada dia, aku akan berbakti padanya. Tapi jenenge setan, begitu garwane tersenten yo ngono kae, titik-titik padu nesu. Salah sithik ngamuk. Akhirnya sing kakung malah dipundhut dhisik, baru nyesel. Makanya iman fitina dan ya Allah wa'iyyakum, apapun yang Allah berikan dari nikmat hari ini, maka syukurilah, jangan dikufuri, biar Allah menambahkan lagi. Kemudian yang kedua, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan. Maksudnya disampaikan oleh Imam Al-Nawawi, al-muradu bil quwwah huna aqwatul azmi wal badani ala taatillah. Yang dimaksud kuat di sini bukan kuat fisik gede gitu, enggak, tapi lebih kepada punya kemampuan untuk mentaati Allah. Jadi paribasanya kan subuh, walaupun kita itu bukan binaraga, ada yang badannya kecil, ada yang badannya gede gitu. Maka kok kita bisa bangun dan sholat, maka itu kita orang kuat. Sebaliknya ada orang yang awake gede binaraga, tapi adzan kepung adzan rumahnya ya tetap tidak mau bangun. Nah itulah orang lemah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan fisik adalah alat untuk memperbanyak ibadah. Artinya kalau kita itu dikasih fisik yang baik, sehat, ya harusnya kita itu bersyukur dengan menggunakannya untuk ibadah. Soalnya Allah sudah menyatakan, kamu itu tak ciptakan, tidaklah kamu itu tak ciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, fisiknya bagus malah dibuat dulannya pada tempat-tempat yang tak benar lagi. Alhamdulillah ya. Nah begitu fisiknya sakit, lagi ngayal, mbok yo aku mari, aku tak ibadah. Bahkan ada sebagian orang itu ndongone kalau ngancam Gusti Allah. Ya Allah, mungkin nek kula mboten jenengan mantunke, insyaallah kula pun mboten kersa salat. Nah, dia lupa kalau Allah itu tidak butuh sama siapapun. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam berdoa kita tidak boleh ngancam-ngancam Allah seperti itu. Makanya kemudian poin yang ketiga, kalaupun akhirnya kita sakit, sebenarnya ada obat untuk menyembuhkannya. Allah berfirman, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Nah maknanya Allah menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan kesembuhan. Dan kadang kesembuhan itu obatnya buatan sing kadang buatan sing wangel, tapi kadang itu ada di sekitar kita. Entah dari opo tanaman opo atau kemudian dipijat di mana gitu. Ada orang sakit opo ini. Nek dulu kan kita nek kertek-kertek itu kan ya mau gojekan gitu. Nah, saat ini itu sudah jadi Pak, sudah jadi apa istilahnya? Sudah jadi ilmu pengetahuan yang dibakukan. Jadi ada orang nek saat kecepet itu dulu itu kan dioperasi, dibuka gegere terus yang tulangnya dingake, sarafnya yang kecepet dilebokke lagi dibalekke gitu. Nek dulu. Nah, sekarang kan enten praktek, tapi harus praktek yang benar ya, artinya oleh praktisi yang benar ya. Itu mau digeret krak udah nggak sakit tuh, padahal udah puluhan tahun dan sakit tuh. Enten mulai cah enom niku wangope digeke, akhirnya rahang iki miring Pak. Dadi betul kan krek rampung iki. Padahal dia sudah diobo karo dokter kan operasi. Nah, operasi mungkin dibuka, dijahit, balik ke diubras barang mungkin.
Nah makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu pengetahuan ini. Jadi banyak metode yang Allah sudah sebutkan, jane iki nek lara iki ana obate. Nah, mungkin kita belum ketemu jodohnya aja dalam obat. Dan dalam konteks obat kita tidak boleh berobat dengan yang haram. Ya, tidak boleh berobat dengan kesyirikan. Iki ana obate penyakitku, apa? Ngomongin si fulan kae kon ngombe uyuhe dhewe anggar apa? Tangi turu uyuh sing pertama. Dan jelas air kencing kita itu najis, suruh minum tidak boleh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya pada pagi hari ini yang pertama, semua nikmat itu berasal dari Allah. Baik itu kesehatan, kemudian waktu luang, kekuatan, itu bukan dari vitamin, olahraga dan seterusnya, tapi benar-benar itu datang dari Allah. Vitamin, olahraga, dokter dan seterusnya itu cuma wasilah. Nah, kok ngerti wasilah? Iya, buktinya ada orang yang datang ke dokter A sembuh, ada orang yang dokter A juga nggak sembuh. Berarti akhirnya kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari orangnya. Obat gitu kan, ada yang minum obat A sembuh, ada yang minum obat A nggak sembuh. Berarti kesembuhan itu datang dari Allah. Makanya Bapak dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan itu, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat yang kamu miliki apapun, pokoknya agar berdasarkan nikmat itu berarti yang nyenengke, yang enak-enak. Punya istri, punya anak, bisa makan, bisa tidur, ini nikmat. Mungkin gabut dan sebagian kita ada yang punya pensiunan. Oh, mungkin ada juga yang mungkin punya rumah nggak ngontrak. Mungkin ada juga yang punya keluarga harmonis gitu. Maka apapun nikmat yang buat rasakan, yang buat dapatkan, maka semuanya adalah datang dari Allah. Sehingga kita wajib bersyukur dalam rangkaiannya, yaitu yang pertama, secara hati kita meyakini nikmat itu dari Allah. Misalnya ini enten toyo, alhamdulillah itu sama Gusti Allah. Kemudian orang kuwi saka lingku kerja terus aku tuku. Alah nek ngoten niku koyo korun gitu. Kemudian yang kedua, lisan kita memuji, alhamdulillah tadi. Dan yang ketiga, anggota badan kita menggunakan nikmat itu untuk sehat. Wah, iki banyu tak ombe. Ben gorokanku lega. Nek gorokanku lega, aku ngaji lancar, dikir wirid aman gitu. Atau nanti ketemu sama keluarga ngomong ndak batuk-batuk. Nah, makanya alhamdulillah gitu. Dan jenengan harus membiasakan, Pak. Makan yang ucap bismillah, terus selesai alhamdulillah, minum ngoten agar kemudian Allah jauhkan dari syaitan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sombong dengan kekuatan. Nah, kenapa? Karena kekuatan itu milik Allah. Makanya Allah tidak senang sama Korun yang merasa kuat karena punya harta, tidak senang sama Fir'aun yang merasa kuat karena punya kerajaan, tidak senang sama Haman karena merasa kuat karena punya tentara. Begitu pula Allah juga tidak senang dalam hal lain, yaitu kaum Ad. Nah, karena mereka sombong, menyembah Allah nggak mau. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan-amalan untuk menjaga agar diri kita tetap sehat secara syar'i, yaitu satu, makan dan minumlah yang halal. Yang kedua, makan itu secukupnya, tidak usah leluihan. Kemudian yang ketiga, menjaga wudhu. Nah, terkait makan ini, yang secukupnya ini dalam beberapa perkataan orang-orang medis yang mengatakan semua jenis penyakit itu pada akhirnya bermuara asalnya itu dari makanan. Gampangnya kalau makannya itu nggak aneh-aneh, maka penyakit yang aneh-aneh itu tidak akan datang. Contoh nih misal, saat ini enten panganan itu dengan ngertos atau pernah dengar itu jenis seblak itu. Wah itu nek kula niku rakolu ndelok barang ini. Kaya gumuan nopo, gumuan sapi nopo-nopo. Jadi kerupuk sing enake dicokot kriuk-kriuk ke cemplunge kono, terus napa mawon cemplunge mriku. Maka yang seperti itu disebut ultra processing food, makanan yang diproses dengan rantai yang panjang, berpotensi penyakit, Pak. Jadi kalau napa niku putra jenengan atau putun jenengan seneng makan seblak itu mangelek iki. Aja akeh-akeh. Marai loro. Sehingga sekarang niku nek jenengan gatekke bakul-bakul ning dalan iki wis mulai menjamur niku lho. Bakul napa? Polo pendem. Nah, karena banyak orang tuh sudah pengen kembali ke sehat, ingin ngurangi gorengan, ngurangi panganan aneh-aneh, terus kembali ke zaman dulu. Kalau pendem itu macam-macam toh, enten telo, enten pohon, enten uwi, enten bili, enten nopo lah, peh banget. Nah, sok-sok niku kan sing nambah itu niku jagung. Nek jagung aja nih ora kependem ning dhuwur.
Terus nek juga sing nambahi ndok digodhok iki nganggo kotak gedhe ngoten niku terus didang ngoten mawon. Iku iso dadi lahan bisnis lho Mas aku. Ayo gawe polo pendem. Sing gelem dipolo terus pendem. Ndak. Panganan sing semua lemah. Nggih. Terus telo niku sing dodol polo pendem niku wernane macam-macam, ana sing putih, ana sing oranye, ana sing ungu, kabeh ditekak kaya ngono niku. Dadi komplit. Yang seneng telo nggih juga telo, seneng mau juga kumpul gitu. Tur murah, siji ngoten paling 1000, enten sing 750. Mengke sak plastik ngoten niku ketemune nggih 8000. Iku pangan nggih wareg ternyata. Makanya wong zaman dulu niku mboten aneh-aneh terus sehat-sehat karena makanane ngoten niku. Nggih. Kemudian yang ketiga, menjaga wudu. Ini juga bagian dari menyehatkan, Pak. Menyehatkan apa? Menyehatkan diri kita bisa fresh. Nek wis fresh itu enak, dijak ngobrol itu enak, dijak mikir itu enak gitu. Makanya Bilal niku termasuk sahabat Nabi yang senang sekali wudu. Jadi kalau kentut wudu senajan mboten salat. Sampai akhirnya Nabi niku tanget. Lal Bilal aku kok krungu swara sendalmu ning surga, ngamalmu ki apa? Bilal mengatakan, "Napa nggih ya Rasul? Sak ngertos kula niku nek batal wudu kula wudu melih. Nah bar niku kula salat 2 rakaat niku salat namanya salat ba'dal wudu, salat setelah wudu. Nah, salat sunah ba'dal wudu, salat sunah karena sudah wudu atau bar wudu. Nah, kuwi ya sampai ya. Nah, makanya kepengin rahmat Allah Subhanahu wa taala nek jenengan ngersake fokus, ngersake napa istilahnya fresh terus, ya, banyak-banyak wudu. Dan nanti orang yang sering wudu sama enggak pernah wudu benten. Padha-padha irenge atus kula, nek wonge sijine ra tau wudu kok meneh ra tau adus, niku nyemumut elik. Nah, tapi nek yang sering wudu, sering mandi gitu, maka bersih walaupun hitam gitu. Kemudian yang keempat, nah niki wasilah lagi, olahraga. Ini wasilah aja. Bukan kemudian wah aku sehat gara-gara olahraga. Buktine enten wong bal-balane wong rampung tek mati ning lapangan ya enten. Enten ndek wingi apa kae? Maraton lintang mangu. Mireng jenengan. Mireng. Maraton bengi-bengi. Jenenge apa to? Siksa raga. Melayu kok istilahnya siksa raga. Nek sing ten Solo kan Solo Run Festival gitu toh. Nah, itu cek rodok-rodok ya. Sing niku lintang mangu Melayu niku jenenge siksa raga. Akhirnya mati piro? 2. Mati 2. Soalnya nggih dalu-dalu nggih asrep to, wis asrep mungkin yo dalane ra ketok barang ngono. Terus napa istilahnya tekanan udaranya kan juga tinggi. Jadi wis kaya ora diperhitungkan gitu, meninggal 2. Innalillah ya. Kemudian yang kelima ya, menjauhi stres. Nah, menjauhi stres itu pripun? Nek mboten urusane ora usah dipikir, kabeh-kabeh dipikir. Tanggane bar tuku napa dipikir. Tanggane bar kok ngendi dipikir. Wong kok mendino metu dipikir. Akhirnya mumet dhewe, Pak. Enggak boleh iri juga, enggak boleh dengki. Dan mobil khusus enggak boleh bermaksiat. Biar sehat enggak boleh bermaksiat. Kemudian yang keenam, berdoa minta kesehatan. Kok kemudian setelah berdoa tidak dikabulkan alias kita masih sakit, ya sudah dilampahi kemauan dengan sabar, ganjaran besar menanti. Nah, kemudian kita tutup dengan doa-doa untuk minta kesehatan. Nah, satu, ada doa Allahumma mati'ni bisam'i wa basori wa ja'alhuma alwarisa minni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya Allah mati'ni, izinkan aku menikmati apa tuh pendengaran dan penglihatanku dan jadikan keduanya sebagai pewaris yang baik dariku. Jadi gampangnya jenengan pun maringi kula foto, pun maringi kula napa kuping basa Jawa ni krama napa di? Napa? Telinga bahasa Indonesia. Nah, jenengan pun maringi kula nek foto napa? Netro. Nah, dan pun maringi kula netra, pun maringi kula kuping, ya. Nyuwun izin mang napa berikan kesempatan saya untuk menikmati 2 organ itu. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Nah, ini untuk orang yang apa istilahnya sudah sakit.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isri anta syafi la sifaan illa sifauka. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah penyakitku. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain daripada Engkau. Penutup, kesehatan dan kekuatan nikmat terbesar yang memungkinkan seorang hamba beribadah, mencari nafkah dan menjalani hidup dengan baik. Karena itu seorang muslim wajib bersyukur atas nikmat ini dan meyakini bahwa semua datang dari Allah, bukan dari dirinya. Nah, pun mengatakan yang bisa saya sampaikan. Dan ketika kita sakit, maka kita tidak apa-apa kalau mencoba beberapa metode pengobatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ngapunten bopo yang sakit stroke nate fasdu nate dereng. Nan terapine sing pun napa? Fisioterapi. Mubeng, lagi mubeng niku napa? Maksudnya jenis lah iya, maksudnya apa wae. Napa mawon? Terapi yo lah. Nggih, dados kan ngapunten, stroke niku kan penyumbatan pada pembuluh yang di otak gitu kan. Akhirnya ada yang tidak jalan. Nah, niku dulu ada Menteri Kesehatan namanya Dr. Terawan nih. Dia bikin alat penelitian niku diaplikasikan ten rumah sakit DKT nih mboten kan tentara niku. Niku alatnya niku ya kaya pompa ngoten. Jadi darah niku ditekan biar sumpelane niku ucul. Niku metode 1 terkait stroke. Metode 2 iki ning larang-larang nih. Metode 2 nih niku enten mulai di nek rumah sakit itu kalau mboten mudeng nek ten Indonesia ten pundi. Jadi niku orangnya di CT scan ngoten terus akhirnya ngerti sumbatannya ten pundi, misal sumbatannya ten mriki misal. Nah, terus dileboni bor mulai. Bore kecil banget. Lebokke ten pembuluh ngoten. Nah, sumpelane niku dibor ben buka. Niku biayanya mungkin ratusan juta. Nah, nek sing model-model kaya awake dhewe niku wau sing saya sebut tadi, fasdu. Fasdu niku mirip kaya niku lho. Kaya apa? Transfusi darah. Nah, terus jenengan misal nggih, ngapunten ya, stroke kanan ya berarti. Yang stroke kanan. Nah niku mengke dicoblosen kanan niku ditoke gedhe karo kaki kiri. Nah, beberapa orang itu ada perubahan. Nah, nanti sambil minum apa tuh? Minyak ikan. Minyak ikan niku ngencerke pembuluh darah. Atau minum apa ya? Obat yang mengencerkan darah. Nah, nanti terus darah niku terus ditokke. Nah, dan misal niki panjenengan sedaya niki fasdu dicoblos wonten. Mengko darah yang keluar niku macam-macam, Pak. Nek sing seneng gorengan niku dhuwure nek lengone. Nek sing seneng kacang-kacangan ngoten niku biasane sing dhuwure niku warnane putih ngoten. Fasdu. Nah, mungkin pantanget Mas Agung men digolek. Ning endi ning kene? Halo. Oh, kae Walur. Pak sapa to jenenge lali aku. Ya, ngerti. Perumahan antong kringu. Nggih, ngenderekke ten Palur. Bayare pira to? 100 apa 50 apa sak ikhlas? Iku sak ikhlas. Sak ikhlas, Mas, sak ikhlas. Dereng nyobi to niku fasdu to? Pang cobi mriku. Fasdu. Nah, terus mbok pilih namanya ikhtiar nggih. Harapannya dengan ditokke darah jenengan niku terus sing nyumpel niku saged medal. Ngoten. Mengke ketinggal kok. Nek enten sumpelane niku misal pas dicoblos pertama niku mancur. Terus tiba-tiba iki mampet ngoten lho. Nah, ini kalau tukang fasune diputer ngoten anu dome niku, puter alon gitu. Terus banter meneh gitu. Berarti kan niku enten sumpelane gitu. Makanya niki nggih namung saran tidak cuman yang sakit, jenengan yang apa istilahnya yang ndak sakit itu boleh untuk mencoba. Nah, ben nek umpami enten sumpelane niku mboten ngantos marai mampet ngoten lho. Nah, soalnya nek mungkin mampet mesti ada gangguan yang terjadi. Apakah stroke ringan, apakah stroke yang besar. Nah, solusi lain yang jenengan yang sehat nggih niku mang rutinke apa niku transfusi darah ten PMI. Mang mriku
Mbak meh transfusi ya. Mungkin nek ten mriku saged mboten safasdu. Kula kadang nekake tukang fasdu ten pengaosan jeneng ten Karanganyar niku. Enten piyai niku dugi mriku terus kula lho kok jenengan mboten nderek. Tak kula pun rutin donor darah kok. Oh nggih pun. Nanti insyaallah jenengan sehat gitu. Nah, terus sebenarnya nek masyarakat itu diedukasi dengan benar, donor darah itu baik buat kesehatan. Nah, cuman kadang masyarakatnya tidak tahu, akhirnya kebutuhan darahnya banyak, PMI stoknya kurang. Niku sering terjadi. Padahal nek misal masyarakat itu tahu, oh nek donor darah sehat, maka masyarakat itu akan ke situ jadi. Nah, mung tinggal yang sosialisasi itu, apa ya ada ustadz yang sosialisasi gitu. Ning untuk kasus jenengan nek saged ini mungkin kan derek ke Mas Agung ten Palur niku. Nggih. Saya ikhlasnya yo. Aku pernah rono mung lali dalan. Itu orang itu dulu tuh sing Palur niku omahe ngontrak tur cilik gitu. Waktu ngontrak niku ngon-ngonane trucuk. Bareng rame pasiene. Tur mungkin nek bar dicoblos niku getahe diadai plastik seliteran niku, plastik gula seliteran niku ditemplek ning tembok dijejer. Ku enek sing warna ijo, enek sing warna kuning, enek sing warna abang apa pekat ngoten niku. Enten sing warna abang seger, enek sing abang dhuwur ning lengone ngoten niku. Jadi wong iso ndeloki model-model darah itu loh, tergantung makanannya gitu. Nah, bareng pun rame ini kan omahe dadi apik. Pun mboten ngingu trucuk. Terakhir kula menika ngingune murai batu. Pas pisanan niku motor Supra lawas elik ngoten niku. Pas kula mriku pun motor modifan. Mun nek saiki nggo Harley ya. Ngoten nggih, mencobi mriku wonten Malur niku. Ya, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kok pilih mekaten yang sudah saya sampaikan. Intinya saya ulangi, semua yang kita miliki nikmat dari Allah, kesehatan datang dari Allah. Ya, kalau akhirnya kita sakit, kita diminta untuk ikhtiar mencari kesembuhan. Tapi kalau akhirnya sembuh, jangan pernah mengatakan aku mari goro-goro iki atau obat iki. Boten. Kesembuhan kita datang dari Allah. Obat dan dokter atau tabib atau terapis itu cuman wasilah. Wasilah niku mung perantara, wong jalaran, tapi tetap yang napa istilahnya, yang mbakoni semua nikmat, yang memberi semua nikmat itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, akhirul kalam subhanallah.